Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Kipti dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap belajar hari ini? Masih ingatkah kalian dengan teks deskripsi? Ya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, bisa berupa alam atau hewan yang ada di sekitar kita, yang digambarkan secara rinci. Ayo mengulas kembali materi penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ciri bahasa yang pertama yaitu penggunaan kata yang melibatkan panca indera. Jadi, kalimat yang digunakan seolah-olah kita bisa melihatnya, kita bisa mendengarnya, kita bisa merasakan, serta kita bisa mencium sesuatu yang ada di dalam penggambaran tersebut. Ciri penggunaan bahasa yang kedua yaitu menggunakan kata bersinonim yang memiliki makna khusus. Sinonim merupakan kata-kata yang memiliki makna yang hampir sama. Dalam penggunaan teks deskripsi biasanya menggunakan kata-kata yang memiliki makna khusus. Oke, ciri bahasa yang ketiga yaitu menggunakan majas atau gaya bahasa. Litotes adalah ungkapan yang merendahkan diri. Personifikasi yaitu ungkapan yang menyamakan benda mati seperti manusia. Hiperbola yaitu mengungkapkan sesuatu dengan berlebihan. Simile membandingkan dua objek dengan kata ibarat, seperti atau bagaikan. Kemudian metafora adalah majas yang membandingkan dua benda dengan kata kiasan. Kemudian yang terakhir yaitu ironi, yaitu majas yang berupa sindiran halus yang bertentangan dengan fakta yang ada. Penggunaan kata depan merupakan ciri bahasa yang terakhir, yaitu adanya di, ke, dari, pada. Nah, setelah kalian benar-benar memahami ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi, kita lanjutkan pada materi struktur teks deskripsi ya. Nah, struktur teks deskripsi terdiri dari identifikasi, deskripsi bagian, dan yang terakhir simpulan dan kesan. Yang pertama adalah bagian identifikasi. Bagian ini berisi gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan, berisi nama objek, lokasi, kemudian makna dari lokasi tersebut, dan gambaran umum lainnya. Contohnya pada teks rumah tongkonan. Di situ disebutkan nama objeknya, kemudian lokasinya terdapat di mana, kemudian makna dari tongkonan juga disebutkan pada teks deskripsi ini. Coba kalian simak kembali teks rumah tongkonan pada bagian identifikasi. Pada struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian, berisi rincian terhadap objek. Perincian dapat berisi apa yang dilihat dan apa yang dirasakan berdasarkan pendapat penulis. Jenis deskripsi bagian dibagi menjadi 3. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan bagian objek. Yang ketiga, deskripsi bagian proses sesuatu berlangsung. Yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Simak kembali teks berikut pada deskripsi bagian. Nah, pada bagian terakhir, struktur yang terakhir yaitu simpulan atau kesan yang berisi kesan umum yang dirasakan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Pada bagian penutup ini, penulis menyampaikan kesan bangga memiliki warisan budaya. Nah, sudahkah kalian bisa membedakan bagian-bagian pada struktur deskripsi? Yuk diskusikan hal tersebut lebih lanjut di kelas masing-masing. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Sampai jumpa dalam pertemuan minggu depan. Thank you. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.